Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Eka Kartina, Mustika Sari, Mutia Ulfa, Nining Mardina, Purnama Melania, dan Yuniarti Resti Sari. Kasus yang menjadi topik bahasannya adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pada usia anak 6-7 tahun, termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif, yang disebut tahap praoperasional. Tahapan ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi masih memulai menggunakan operasi kognitifnya. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung dengan cara sederhana. Sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret, seperti permen, buah, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan sang anak dalam fase praoperasional konkret. Selain itu, peran orang tua juga dapat memengaruhi kemampuan anak dalam tumbuh kembangnya. Peserta didik siswa kelas 1 SD rata-rata berusia 6 atau 7 tahun, di mana pada dasarnya masih senang dan aktif bermain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut John Piaget pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Rina? Yang dapat dilakukan oleh Rina adalah mengetahui karakter peserta didiknya, mencari permasalahan yang menyebabkan keterlambatan peserta didik belum bisa berhitung, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, misalnya belajar sambil bermain, menyampaikan materi sambil membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi tersebut, membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi siswa sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Rina juga dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik untuk menanyakan bagaimana karakter peserta didik di rumah, atau Rina juga dapat membuat portofolio peserta didik untuk menganalisis karakter masing-masing peserta didik. 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hal tersebut kami sarankan karena peserta didik SD kelas 1 adalah masa peralihan dari TK ke SD, sehingga guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Menurut Piaget, 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasar teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Metode ini berkaitan dengan teori belajar humanistik. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, guru mengidentifikasi kemampuan siswa terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan dan penilaian awal, sehingga guru mengetahui permasalahan siswa yang belum bisa berhitung. Selanjutnya, guru menentukan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.